dalam klausul kontrak di atlet, di klub atau di turnamen, ada satu poin yang menuliskan jangan terjadi atau jangan ada pencurian umur. Assalamualaikum Pak E. Hari ini kita ada di acara grand opening distributor Gosen sama toko Second Wind. Pak E, jadi acara hari ini kita ada diawali pembacaan doa, potong tumpeng, gunting pita, dan banyak undangan yang mantan-mantan pemain badminton, juga tokoh-tokoh ya tentunya ya. Ikutin ya Pak E keseruan kita ya. Tolongan dari dosen Jepang, dari GS Malaysia, Jepang, dan Coach Nova Armada. この度、この場において、ゴーセインドネシアをオープンすることとなりました。バドミントンは Grand Opening Gosen Indonesia dihadiri oleh perwakilan Gosen dari Jepang, yaitu Hirokazu Kishimoto. バドミントン界に貢献できることを大変光栄に思います。 Setelah sambutan dari wakil Gosen Indonesia dan Jepang, Grand Opening dilanjutkan dengan proses gunting pita. Jadi sebenarnya ini Gosen bukan pertama kali ya masuk Indonesia. Dia sebelumnya dari tahun 85 itu udah ada, brand Gosen ini udah ada. Terus dulu sempat juga dipegang sama Alan Budi Kusuma, terus vendor lain juga. Nah, sempat vakum, lalu ya baru tahun inilah masuk lagi ke Indonesia. Kalau nanti Gosen masuk ke Indonesia ini, karena memang market Indonesia kan juga bagus ya, badminton Indonesia ini kan bagus banget lah gitu kan. Nah kita tetap mau bisa berperan aktif lah ya untuk memajukan olahraga badminton Indonesia dan mengembangkan olahraga bulu tangkis Indonesia di Indonesia ini. Sebagai produk baru yang terbilang baru lah, kita juga baru mengenal gitu kan beberapa orang dan sudah baru tahu produknya. Tapi butuh strategi yang akan diterapkan oleh pihak perusahaan sebenarnya untuk meletakkan sayap atau menggunakan produk ini lebih luas lagi kepada masyarakat Indonesia khususnya menjaga produktif sekarang. Terima kasih. Memang jadi strategi untuk produk Gosen sendiri untuk dikenal masyarakat Indonesia. Memang pertama-tama ini kita mengenalkannya pasti ke market dulu ya. Dalam hal ini tuh toko-toko distributor juga kan kita kan memperkenalkan bahwa ini udah hadir lagi nih produk Gosen di Indonesia dengan kualitas yang baru ini kan. Yang kedua, kita dengan cara tuh strategi marketingnya ya motor pertandingan, terus kita kerjasama sama klub, dan bila memungkinkan nanti mungkin kita juga mau bisa mensponsori pemain profesionalnya gitu. Itu semua tujuannya juga memang untuk memasarkan olahraga badminton di Indonesia ini dan memajukan olahraga badminton Indonesia. Nah nanti ke depannya itu juga kita mungkin kita mulai dari langkah kecil dulu mas, gitu loh. Mungkin kita kena orang kecil dulu, kita sponsorin pemain kecil dulu, gitu kan. Ya kalau sesarannya sih pasti kita pengen bisa kerjasama dengan grup besar. Dan tujuannya di akhirnya juga kita bisa sponsorin pemain profesional yang ada di pelatnas. Gitu. Yang penting masyarakat Indonesia ini support terus lah kita di Indonesia, di Indonesia gitu. Kemudian untuk Mas Broto yang mewakili PBSI ya, terkait kembalinya Gosen ini lagi, apa yang bisa dikomentari Mas? Ya, terima kasih Mas Eko. Saya kira langkah strategi bisnis yang dilakukan oleh Gosen, saya kira menurut saya sangat tepat. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara bulu tangkis. Tidak hanya dari sisi prestasi, tapi juga bagaimana kita lihat ada ribuan atau jutaan para pemain bulu tangkis ada di Indonesia. Mereka juga saya kira menjadi pangsa yang sangat bagus untuk makin berkembangnya Gosen. Jadi saya kira apa yang dilakukan Gosen dengan membuka
toko, juga membuka kantor perwakilan di sini sangat tepat. Sekaligus juga strategis bisnis yang sangat luar biasa, sangat bagus. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah bangsanya bulu tangkis. Mungkin kalimat yang benar adalah gini mungkin, jangan bosan menggunakan kosen. Terima kasih. Itu ya, jangan bosan menggunakan kosen. Terima kasih. Mungkin ada soalan untuk wakil kami daripada soalan untuk bahasa Jepang. Bahasa Jepang apakah ada target tergantung dari bahasa Indonesia itu kan? Hari kuartal tahun atau berapa atau target yang dari segi marketing atau penjualan seperti apa? 合成ジャパンからやってきました岸本での説明書お願いします。合成のその今後のビジョンといたしましては、やはり弊社は日本の会社です。日本でいろんな商品を生み出してですね、まずインドネシアのバドミントン界に関しては、これ選手がですね、世界に勝てるような形でですね、ぜひ支援をさせていただきたいと思っております。合成の非常にいいところといたしましては、やはりその日本のそのスピリットといいますか、和の精神であったりという形で、やっぱりその今よりもより良いものというか、昨日よりも今日の方がいいというような形で商品を生み出しているような会社でして、そういったものをですね、プレイヤーの皆様に伝えられたら、一人でも多く伝えられたというふうに思っております。I'm Gosen Kishimoto. So our company is in Japan. So as you can know, our quality is all made in Japan. So for our vision is to put the Gosen brand in Indonesia, and we will we will put this brand better than better, and the product now we have the stream are the best, and we will put all the players in Indonesia to the top and support the goods in high quality. Okey, terima kasih. Ada soalan lain? Mohon maaf kalau saya dari sudut pandang EPB ya. Perusahaan-perusahaan perlengkapan seperti ini tadi sudah dijelaskan, ikut memasarkan badminton, juga mengambil aspek bisnis atau kue yang ada di Indonesia. Saya coba mengkaitkan dengan moral, yaitu masalah fair play dan respect. Kalau bisa dalam klausul kontrak di atlet, klub atau di turnamen ada satu poin yang menuliskan jangan terjadi atau jangan ada pencurian umur. Minimal itu deh. Ya, saya berharap sama semua perusahaan perlengkapan menegakkan fair play dan respect itu. Harus bersama-sama nih, klub, orang tua, PBSI harus bersama-sama untuk menegakkan fair play dan respect ini. Itu harapan dari kita, ya. Karena bagaimanapun anak 13 bertandingan dengan anak 15 kan tidak fair. Walaupun bagaimana juga orang tua yang setahun itu sudah menghabiskan waktu, dana, tenaga, ya, capek-capek pikiran, mendampingi anaknya, nggak taunya anaknya selalu kalah dengan yang mencuri umur, itu tidak respect, tidak dihargai. Kalau sekarang dunianya sudah beda, masyarakat semakin banyak bibit yang muncul, semakin banyak menerapkan fair play dan respect. Kalau dulu tahun 70-an mungkin beda karena cuma sedikit tutup atlet-atletnya dari beberapa klub, mungkin itu tidak begitu masalah. Kalau sekarang semakin banyak pasti akan semakin masalah. Karena anak saya misalnya aktif, ya saya pengen dong respect, fair play gitu. Anak siapa, si A, si B, pengen dong anaknya dapat fair play dan respect. Itu semuanya sebetulnya sebuah prinsipnya kayak dibaikkan semuanya, dan itu nggak ada di undang-undang olahraga nasional menciptakan moral moral mulia untuk masyarakat Indonesia. Olahraga kan itu dari kita, dari MBB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Pak atas pandangannya tu. Mau direspon? Ya. Terima kasih banyak ya Pak Kurniadi. Jadi kalau kita di sini pertama-tama pasti kalau untuk turnamen ya, untuk sponsor turnamen itu kan semua ketentuan dan peraturannya itu
adanya di panitia, di penyelenggara, ya kan. Jadi kita nggak bisa terlalu masuk campur ke dalam gitu terlalu jauh. Tapi kalau untuk kontrak pemain profesional yang masih muda atau apa gitu kan, pasti kita pertama kali itu acuannya itu memang prestasi, ya kan, prestasi. Tapi kalaupun memang dari dalam prestasinya itu ada unsur kecurangan, saya satu yang dengan kecurangan umur itu, pasti kita akan tinjau dan akan kita tinjau ulang, kita lihat gitu. Karena pasti nggak itu fair-nya emang udah pasti hilang kan. Dia bisa juara di umur 15, nggak tahu umur 17. Itu kan kita mesti ada pertimbangan juga. Kalau memang ketahuan dan terbukti, pasti kita akan batal kontrak. Kita bisa batal kontrak gitu loh. Karena emang menyangkut fair play itu memang penting banget ya. Kita nggak mungkin juga kalau memang dia juara satu nih di umur 15 padahal umur 17, itu nanti akan merusak citra dan kita sendiri, ya kan? Itu sih Pak Kurniadi. Jadi support kami juga aja, kasih informasi yang terbaik. Kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan, bolehlah kita misalnya tidak lanjuti gitu. Okey, terima kasih untuk press conference untuk hari ini. Terima kasih kepada semua media yang telah bersama-sama untuk merakamkan opening Gosen Indonesia. Terima kasih semua. Hirokazu Kishimoto juga sharing keilmuan dan pengetahuan dalam memasang senar. Oke Pak hari ini kita udah selesai ya acara grand openingnya distributor Gosen di Indonesia dan peresmian toko Second Wind. Tadi kita ada acara doa, potong pita, potong tumpeng, konversi pers, dan diakhiri dengan ramah tamah ya sama teman-teman orang toko, teman-teman atlet juga pada datang tadi, dan alhamdulillah juga semua pada support kami semua. Dan tadi juga dihadiri oleh perwakilan PBSI, Mas Broto, dan alhamdulillahnya semua berjalan lancar semua. Dan sekarang kita diakhiri dengan main bareng di Gor Geraha Raya Bintaro. Oke Pak ingat terus ya, jangan bosan pakai Gosen. Sip.